Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, saya mau mencoba untuk melakukan tayamum di atas pesawat atau di atas bis atau di atas kereta ya. Jadi perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian semuanya, kenapa kita harus bertayamum di atas pesawat, di atas bis, dan di atas kereta? Karena ada dua hal. Ya. Yang pertama itu tidak ada air. Dan yang kedua itu tidak bisa terkena air. Nah, jadi disinilah intinya teman-temannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Jadi di sini itu kita bilang tidak ada air. Contohnya kalau di atas pesawat itu bukan dalam arti tidak ada air tapi tidak mencukupi untuk kita berwudu, apalagi pada saat kita pergi haji atau umroh itu banyak tim kita yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi kalau kita mau berwudu, otomatis air yang ada di atas pesawat kemungkinan tidak akan cukup. Makanya kita disarankan untuk bertayamum di atas pesawat tersebut. Yang kedua, apabila kita atau ada keluarga kita atau seseorang yang lagi sakit dan tidak bisa terkena air, maka disarankan untuk bertayamum ya. Jadi seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, saat kita bertayamum juga kita harus tahu kalau yang kita pakai bertayamum itu adalah debu suci yang kita anggap suci gitu loh. Jadi debu suci ini misalnya kita ambil di dinding pesawat, di dinding bis, di dinding kereta, atau di kursinya pesawat, kursinya bis, kursinya kereta, itu yang kita anggap suci, yaitu debu yang kita ambil dengan telapak tangan kita ini. Kita beginikan telapak tangannya. Nah, nanti debu yang kita anggap suci ini, kalau misalnya kita bertayamum, ibaratnya bukan di pesawat atau bukan di bis kereta, atau misalnya di tanah biasa yang kita anggap suci, maka setelah kita letakkan telapak tangan kita di tanah dan kita angkat, kita gibas atau kita tepuk begini, setelah itu kita tiup. Untuk apa? Karena kita ibaratkan di telapak tangan kita ini ada sejenis kayak debu kasar, atau mungkin ada kerikil-kerikil yang kasar yang nempel di sini. Akhirnya kita tepuk atau kita gibas atau kita tiup ya, sebelum kita melakukan tayamum dan kita usap ke muka kita ya. Jadi seperti itu. Nah, di samping itu pemahamannya, kita juga harus mengetahui bahwa ada tiga macam debu yang kita harus ketahui. Sebenarnya debu ini itu hanya satu saja debu.
debu yang kita maksud itu adalah debu suci. Debu suci ini kita ibaratkan ada 3 bagian, ada 3 lokasi. Yang pertama lokasinya itu pada saat kita bertayamum itu yaitu di bagian jari-jari ini. Jadi jari-jari ini di bagian sini itu dinamakan debu pertama, lokasi pertama. Yang kedua ini di telapak tangan ini dinamakan debu kedua, dan yang ketiga itu di ibu jari ini dinamakan debu ketiga. Begitu juga di telapak di tangan kiri ini sama gitu. Nah, pada saat kita melakukan tayamum nanti, maka debu-debu ini mengambil bagian masing-masing ya. Jadi contohnya begini teman-teman. Nanti kita contohkan secara komplit. Jadi untuk pertama kalinya ini kita pakai sebagai contoh saja ya. Jadi debu yang pertama ini saya maksudkan untuk kita bertayamum itu. Nah, kita akan bertayamum di tangan kanan dulu. Jadi debu yang pertama ini kita ginikan tangannya. Nah, jadi bagian atas tangan kita ini sampai bagian apa namanya ini, lengan atas ini, dia ketemu dengan debu yang nomor 1 ini. Jadi begini, gini kita akan tarik ke bawah terus sampai bawah gini, sampai di sini. Nah, untuk bagian keduanya itu bagian telapak tangan ini itu akan kita putar begini ya, akan kita putar tadi kan begini. Nah, kita akan mutar ke sini untuk kena ke bagian dalam dari lengan dan telapak tangan kita, dan yang debu ketiga ini dengan jari ini, jari ini begini. Nah, seperti ini modelnya. Begitu juga yang yang kiri. Jadi tetap seperti ini, ini, jadi begitu tayamum untuk kanannya. Dan kalau untuk di mukanya itu juga kita ambil debunya. Yang bagian ini untuk bagian ujung muka ini, bagian ujung begini, ininya bagian dari depan muka, dan yang ini bagian bawah. Jadi begini. Gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Saya pakai kacamata lagi sama pakai topi. Nah, nanti kita peragakan kalau misalnya kita pakai kacamata, pakai topi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ada 3 macam lokasi debu, tapi debunya debu suci, dan 3 macam lokasinya dan caranya ditempatkan di mana debu-debu itu sudah tahu. Nanti kita peragakan lagi ya. Nah, di samping itu sekarang kita harus melakukan rukun tayamum. Nah, sebelum kita lakukan rukun tayamum itu juga kita harus pastikan lagi kalau kita itu harus membuka semua aksesoris yang berhubungan dengan tayamum kita ini nanti. Jadi aksesoris apa gitu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada saya ini, banyak aksesoris yang saya pakai. Contohnya kayak topi, kacamata, jam tangan, ada gelang plastik ya, atau gelang giok ya, apa ini saya tidak tahu nih. Yang jelas gelang ini dibawa pulang dari Mekah juga. Nah, jadi aksesoris ini kita harus buka dulu sebelum kita tayamum, karena kalau kita nggak buka itu sepertinya nggak sah gitu ya, kalau menurut
agama atau mungkin para ulama dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus buka topi dulu, bukan topi ya, pokoknya kita buka gitu, buka kacamata. Nah, setelah buka kacamata, buka gelang dibuka, terus buka jam tangan buka, atau mungkin ada yang lain. Habis itu lengan baju yang panjang ini dilipat sedikit begini, bukan dilipat sedikit, dilipat sampai siku ya. Terus yang kiri juga dilipat sampai siku. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian semuanya, kita melakukan rukun tayamun yang pertama, yaitu niat. Bagaimana niatnya? Niatnya itu nawaitu tayamum istibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya kita bertayamum ya. Setelah kita niat, baru kita melakukan tayamum seperti apa yang saya bilangin tadi itu. Nah, jadi caranya kita bertayamum itu seperti ini teman-teman. Anggaplah saya duduk di pesawat atau di bis atau di kereta. Nah, jadi pertama-tama saya akan ambil debu sucinya dengan telapak tangan saya. Misalnya di depan saya ini ada kursi pesawat ya, jadi saya ambil di atasnya dulu, baru saya basuh ke muka saya dengan cara yang saya bilang tadi. Habis yang keduanya itu kita ambil di bagian kursi yang bagian bawahnya lagi, jangan di tempat yang sama tadi ya, diambil di bagian bawah, baru kita basuh ke tangan kita. Atau mungkin teman-teman bisa ngambil di kursinya yang bagian atas untuk basuh muka, atau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa ngambil di dinding dari pesawat gitu. Ambil di dinding pesawat atau dinding bis atau apa. Nah, contohnya begini teman-teman, setelah tadi kita sudah berniat ya, sudah kita niatkan untuk bertayamun, sekarang kita melakukan praktek tayamum tersebut. Nah, jadi sekarang kita basuh muka dulu, kita ambil di kursi pesawat yang bagian atas ini. Habis itu kita tepuk, tiup. Apa tadi saya tiup? Untuk menghilangkan debu-debu yang besar. Nah, setelah itu baru kita basuhkan ke muka kita, ujung-ujung jari ini ke ujung-ujung dari muka kita begini. Nah, ke ujungnya itu. Nah, baru telapaknya itu di muka kita, baru ibu jarinya ke bawah. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Bisa juga diulang 2 kali misalkan, atau diulang 3 kali seperti itu. Yang kedua, kita harus ngambil debu suci lagi yang kedua kali untuk membasuh tangan kita. Sekarang kita ambil di bagian bawah dari kursi itu, jangan di tempat yang sama, atau mungkin tadi misalnya di dinding pesawat yang di atas, sekarang kita ambil di bawahnya begini kan, di bawah begini, ada ambil, tepuk, tiup, baru ingat tadi itu bagian-bagian pertama itu begini ya, seluruh yang di bagian jari itu ke bagian depan dari tangan sampai dari bagian atas ini, maksudnya bagian depan dari tangan itu sampai lengan ini sampai siku, baru yang bagian telapak tangan kiri itu ke sini. Nah, ini ya contohnya ini, dan ingat ya. Nah, seperti itu. Baru yang selanjutnya seperti ini,
tangan. Nah, setelah itu kita akan berdoa, teman-teman. Ya, kita akan berdoa. Kita angkat tangan kita misalnya kita setelah wudhu atau setelah melakukan tayamum tuh, kita kan harus ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahirin. Jadi seperti itu, teman-teman, cara-cara kita bertayamum di pesawat atau di tempat-tempat lain yang tidak ada air, atau ada air tapi tidak bisa kita kena air. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jangan lupa kalau debu itu ada 3 macam lokasinya. Jangan lupa seperti itu, teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat, teman-teman, Bapak Ibu ya sekalian yang akan naik haji atau pergi umroh, misalnya melakukan tayamum di pesawat untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan video yang saya bikin ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, teman-teman, itu mencari referensi lain selain apa yang saya contohkan tadi dan apa yang saya katakan tadi. Karena yang saya contohkan, yang saya katakan tadi itu menurut saya itu sudah benar, dan saya punya referensi-referensi dari para ulama-ulama dan para ustadz-ustadz, dan mungkin saya melihat di video-video yang teman-teman atau bapak ibu yang sudah berangkat umroh atau haji. Jadi saya rangkum menjadi satu, dan apa yang saya lakukan ini adalah yang saya anggap benar dan bisa saya pakai atau bisa kita pakai saat kita akan sholat di pesawat karena tidak ada air, atau kita sholat di rumah sakit karena tidak bisa kita terkena air gitu. Jadi seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga video yang saya bikin ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa melakukan tayamum dan jelas cara-cara melakukan tayamum serta rukun-rukun tayamum yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.